Anda kembali mengikuti talkshow Indonesia Sehat. Untuk pertanyaan dan keluhan kesehatan, silakan SMS atau WhatsApp di nomor 0811 1922 333. 0811 1922 333. Kembali kita lanjutkan dialog kita hari ini dalam Talkshow Indonesia Sehat persembahan dari Bio7. Jangan asal makan, sadar umur. Nah, Bapak Ibu yang punya kebiasaan-kebiasaan makan yang masih berlebihan atau sembarangan makan, ayo ingat ya, terutama tadi yang sudah punya usia-usia tertentu. Untuk Anda yang usianya di atas 40-an, mulai ngerem-ngerem makannya ya. Yang hobi makan goreng-gorengan, daging-daging, panggang-panggang, ya ini juga mulai direm ya, Iya. stop atau direm lah, karena direm ya? memang Oke, metabolismenya baik. udah nggak secepat waktu kita zaman muda. Memang kan ada perlambatan. Nah, makanya kenapa kita harus mulai ngerem, jangan sejam sekali kita makan. Kita udah makan nih sarapan pagi, nanti jam 9 kita Makan cari lagi. cemilan. Nah, nanti jam 9 cemilan habis, jam 10 beli lagi yang baru. Ini kan kita menimbun daripada makanan-makanan yang terlalu banyak, akhirnya apa? Nanti timbunan lemaknya semakin banyak. Kalau misalnya timbunan lemaknya itu ada di jaringan kulit, ya paling yang kelihatan perutnya bergelambir. Tetapi kalau misalnya lemaknya tadi nimbunnya di pembuluh darah, wah ini lebih kacau lagi Bung Hasan. Akhirnya apa? Yang rugi kita sendiri, karena ini bisa memicu daripada terkenanya yang namanya sumbatan. Sumbatannya bisa di jantung, kalau udah nyumbat bisa jadi penyakit jantung atau serangan jantung. Tapi kalau sumbatannya nanti ada di otak, ini bisa terkena stroke sumbatan. Tentu kita nggak mau dong Bung Hasan ya. Di usia 40-50 kita udah kena serangan jantung. Di usia 40-50 kita sudah kena serangan stroke tadi. Dan yang kita tahu ya, kalau udah terkena stroke, separuh badannya itu mengalami satu kekakuan atau kelemasan. Jadi akhirnya yang tadinya bisa jalan gagah, sekarang udah nggak bisa karena serangan stroke tadi. Sebenarnya dalam dialog siang ini ya Jeng Lucy juga Ya. Dokter Cia, kita bukan bermaksud untuk melarang orang makan. Tidak, ya. tidak. Tujuannya jadi yang memang punya hobinya makan ya sok silakan makan. Tapi Ya. kita memberitahu nih ya kalau ada sudah masuk usia-usia tertentu, tentunya harus mulai mewaspadai Betul. makanan-makanan yang biasa dimakan, yang makannya lemak-lemak, yang manis-manis juga termasuk ini ya Dokter ya. Kalau di samping orang manis sih nggak apa-apa. Kadang begini Bung Hasan, Jangan kadang sih. kalau misalnya terutama kalau bagi orang tua, apalagi anak muda, udahlah makan dulu aja, kalau nanti sakit tinggal dipikirin lagi. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu yang harus kita rubah dari sekarang. Jangan sampai kita udah terkena penyakit dulu baru kita kesana kesini nyari obat, terus kebutuhan nutrisi juga belum cukup, baru udah nyari herbal, baru deh berobat. Nah, itu tuh yang harus kita waspadai dan harus diperhatikan mulai dari sekarang. Jadi tidak hanya udah ini nanti aja deh, nikmatin dulu lah masa muda, makan ini dulu, nanti kalau udah tua nanti deh baru dipikirin. Nah, pas udah tua baru deh nyesel kan, tuh kan makannya begini-begini dulu. Ya udah, dampaknya sekarang. Nah, daripada nanti takutnya kita menyesal di kemudian hari, lebih baik kita mencegah dari sekarang. Makanya kita informasikan Ya. di dalam dialog kita hari ini. Ya. Ini juga berkaitan juga dengan kita sekaligus menyambut Hari Pangan Sedunia nih Dokter Nah, Uci ya. juga Jeng Lucy ya, supaya kita sama-sama mengingatkan pangan kita atau makanan kita sehari-hari itu yang kita makan tuh apa aja Pak Bu ya. Kalau sudah ada umur-umur tertentu ya dimulai dibatas-batasi ya. Misalnya nih ya, kalau saya dokter juga Ya. punya kebiasaan ini Jeng Lucy, Ya. makanan-makanan favorit gitu. Nah, cuman karena sudah dikasih tahu ini ya, mau nggak mau sudah mulai ngerem. Apa? Saya tuh paling suka dengan martabak Dokter. Waduh. Udah mulai nggak boleh ya Dok ya, makan martabak. Boleh banyak-banyak, aja Dok, ya. sih sebetulnya Oh, baik. ya, tetapi memang untuk porsinya sekarang Bung Hasan usianya berapa? Masuk 42 gitu Oke, Dokter. kirain Jujur kali ini 50 ya. ya. Oke, kalau usianya 40-50 kan memang tadi sebelumnya kita sudah bilang sudah mulai dibatasi. Ya. Bukan kita melarang sama sekali tidak boleh, tapi paling enggak kita harus mulai ngerem. Yang biasanya kalau kita pesan martabak satu porsi habis sendiri, sekarang ya kita bagi lah. Misalnya anaknya ada 2, istrinya 1, ya bagi 4 gitu. Jangan satu porsi
sendirian, semua gitu ya. habisin. Karena memang dalam misalnya contoh martabak sendiri isinya gula, kemudian lemak gitu ya dokter dari mentega. Iya, dan ini, betul. tentunya Belum lagi dalamnya ada keju, coklat, Aduh, kacang. aduh tambah pengen order martabak jadinya ya. Nah itu tadi salah satu contoh saja ya Bapak Ibu Jeng Lucy ya. Ya. Nah ini kalau di Jeng Lucy sendiri punya makanan favorit tersendiri nggak Jeng Lucy? Kalau misalnya untuk makanan favorit, alhamdulillah karena sebelumnya pernah mengalami yang namanya makanan junk food ya. Baik. Nah, jadi makanan siap saji kalau disebut merek bahaya. Ya. Nah, jadi pasti lah kalau misalnya untuk anak seusia Lucy makanannya kan maunya serba instan gitu kan. Pernah suatu hari mendapatkan masalah di bagian lambung, terus tahu misalnya sendiri di sini dan biaya berobat mahal Bung Hasan. Betul. Jadi semenjak tahu kesehatan itu mahal dan mulai mencoba hidup sehat dan terhindar dari makanan-makanan yang berbaur instan itu udah 1 tahun yang lalu. Oh, Jadi sudah mulai iya. menjaga kebiasaan memakan makanan instan. Ya? Iya. Jenis apa? Jenis mie kayaknya itu ya. Nah, itu salah Oke, satunya. udah pada Biasanya tahu lah kalau gitu ya. Baik. kalau misalnya kita di kontrakan itu biasanya dulu itu beli itu 1 dus kalau awal Baik, bulan. Kalau misalnya orang tua ngirim uang dari kampung bilang 1 dus. Soalnya gini Bung Hasan, kegiatan kita kan padat seharian full di di sekolah atau tempat kuliah. Jadi kalau misalnya lapar udah tinggal direbus jadi. Gitu. Jadi karena pertimbangan praktis ya, murah ya, tapi karena sempat kemarin kena gangguan pencernaan, iya, gitu ya, mah. Oh. Apalagi kalau misalnya itu kan instan, jadi Baik. jepret langsung kenyang makan. Yang penting murah, kenyang dan bisa tidur. Tapi kita nggak tahu ternyata besok-besoknya udah deh masuk rumah sakit. Itu yang masih muda nih, tentunya nanti kalau makin beranjak usianya sudah mulai harus makin dikurangi lagi nih. Jangan-jangan di pendengar kita ini Bapak Ibu juga punya kebiasaan ya dan mengkonsumsi makanan-makanan instan yang cepat saji ya. Tentunya makin bertambahnya usia, ini kan juga sebenarnya kalau usia bertambah itu ya metabolisme kita tuh juga menurun ya dokter. Iya, kalau sudah memang usianya 40-50 yang tadi kita awal sebutkan, memang dia metabolismenya agak lebih lambat dibanding usia-usia sebelumnya. Tetapi ya Bung Hasan, tidak melulu instan itu tidak baik. Ada juga instan yang baik nih. Ini tergantung daripada apa sih si instannya itu apa, kemudian kita mengolahnya gimana gitu. Jadi belum tentu instan itu semuanya tidak baik. Ya, baik itu dia Bapak Ibu ya sekalian ya. Silakan nanti yang pengen tanya-tanya seputar makanan ya berkaitan dengan usia Anda, SMS atau WhatsApp 0811 1922 333. Ini ada SMS dari nomor 8300 dari Garut ini Bu Dokter. Usia saya 40 tahun. Kalau sudah operasi boleh nggak makannya pakai garam? Oke. Baik, ya. Gimana Dok? Sebetulnya yang nggak ada masalah ya ketika kita makan pakai garam gitu ya. Garam ini kan menjadi salah satu bumbu yang ada di masakan kita. Jadi kalau nggak ada garam, aduh rasanya hambar gitu ya, nggak enak banget. Jadi ya oke aja, asal ada catatan. Ketika kita terkena yang namanya darah tinggi, berarti asupan garamnya tidak boleh terlalu banyak gitu. Karena apa? Karena memang sifatnya garam ini bisa menarik cairan lebih banyak. Akhirnya nanti tekanan darah bisa meningkat. Jadi sebetulnya setelah operasi ya tidak ada masalah. Karena memang orang kalau habis operasi gitu Jeng Lucy ya, makanan itu kan dibatasi. Apalagi kalau di rumah sakit ya, ini nggak boleh. Jadi ya kadang-kadang menu-menu yang disajikan untuk orang sakit juga kadang-kadang juga memang bikin nggak selera ya. Tapi kalau untuk herbal tetes kita nggak ada batasnya Bung Hasan. Pastinya kalau misalnya kalau misalnya ibu habis operasi boleh nggak konsumsi garam berlebihan? Tentu kita harus lihat juga kan, misalnya habis operasi apa, tadi juga dijelaskan sama dokter. Tapi Bu, Bapak, kalau misalnya untuk yang namanya herbal tetes kita nggak ada batasnya mau selesai operasi. Karena di Bio7 ini pertama kita memiliki antioksidan yang sangat tinggi sekali, itu ada di kulit manggis. Bayangkan, kulit manggis aja itu kita memiliki senyawa yang mana manfaatnya itu sangat luar biasa sekali loh. Tidak hanya memiliki antioksidan yang sangat tinggi,
dia itu juga sebagai antiinflamasi juga. Terus dia juga mempunyai kandungan vitaminnya juga, sehingga kita bisa untuk menjaga asupan nutrisi kita. Tidak hanya di kulit manggis juga, di temulawak kita juga ada. Di temulawak kita bisa untuk menambah nafsu makan dan kebutuhan nutrisi kita tercukupi. Terus kan habis operasi kan daya tahan tubuhnya kan lemah ya, lemah. Nah, ini dengan hadirnya Bio7 ini bisa membantu supaya tubuh kita tetap stamina dan terjaga. Dan luka habis operasi juga bisa lebih cepat kering dan sembuh ya, Dok? Iya, benar sekali. Apalagi yang namanya habis operasi tentu bisa ya. Terus juga kalau misalnya dalam mengkonsumsi Bio7, kalau misalnya untuk ibu ini sangat dianjurkan sekali. Dianjurkan ya. Oke, itu dia ya Bapak Ibu ya. Silakan ya. Yang ternyata kalau habis operasi boleh Pak Bu ya pakai asin ya atau garam boleh ya. Dan jangan lupa ditambahkan dengan Bio7 ya Bapak Ibu ya, supaya lebih cepat pulih ya dari operasinya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kita lanjutkan lagi setelah Bio7-nya lewat dulu. Dipersembahkan oleh PT Unimax Power, didukung oleh Bio7.